Kita lihat sih sebenarnya kalau batu bara di Indonesia ini, lumayan resilient ya, apalagi dengan masih batu bara di harga sekian ini sebenarnya sih masih bagus. Karena kalau kita lihat kita bandingkan dengan batu bara di luar negeri seperti di Aussie dan sebagainya, dan di China sebenarnya, mereka tuh semua pakai underground. Jadi mereka cost untuk capex-nya itu sangat besar dibandingkan dengan Indonesia sendiri, karena mereka tinggal gali, udah ada batu baranya. Jadi cost per tonnya ini sebenarnya di Indonesia jauh lebih murah. Jadi sebenarnya sih kalau dengan harga sekarang aja untuk bisa survive, sebenarnya masih bisa. Meskipun ya kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu pasti jatuh lebih dalam ya. Kalau untuk earnings, untuk revenue pasti memang turun dalam karena memang dari harga itu sendiri. Tapi untuk mereka bisa sekedar survive sih, menurut saya sih ini lebih resilient. Justru kalau kita lihat banyak misalnya perusahaan-perusahaan di Australia, di China yang batu baranya itu misalnya mereka sampai udah minus dalam sih sebenarnya kita masih bisa plus karena memang kondisi Mhm, geografis kita yang sangat mendukung hal ini. Jadi sebenarnya oke. sih, sekarang sih level sekarang masih resilient. Masih cukup resilience ya. Kalau dilihat dari kondisi saat ini begitu ya, dan kalau kita lihat dari sisi produksi sendiri dan juga dari strategi yang mungkin saja harus ditempuh begitu ya secara immediately oleh perusahaan-perusahaan tambang batu bara di tengah kondisi pandemi ini, apa yang harus dilakukan Mbak Michelle yang Anda lihat? Dan kalau seandainya dikatakan bahwa mana yang mungkin akan jauh lebih diuntungkan dengan kategori seperti ini, karena kita tahu bahwa beberapa batu bara kita juga ada mengandung beberapa kalori begitu ya, dan ini juga terlihat Ya. demand-nya di pasar akan seperti apa nih, yang Anda lihat seperti apa Mbak Michelle? Ya, kalau kita lihat sebenarnya, kita suka yang saat ini banyak ekspor ya, karena kalau kita lihat harga benchmark di China ini sebenarnya lebih tinggi dari benchmark Newcastle. Jadi, untuk ekspor yang, ke China itu, sekarang ini paling banyak masih ITMG dan sekarang valuasinya juga masih single GTI, jadi sebenarnya kita masih suka ITMG dan apalagi dia kan, high calorical, biasanya mereka suka blended dengan medium to low calorie. Kita nggak bilang PTBA dan Adaro jelek ya, tapi kita bilang yang paling diuntungkan dengan semuanya ini adalah ITMG. Karena kalau kita lihat PTBA dan Adaro itu lebih banyak ke India saat ini ekspornya. Sementara harga patokan yang naik itu sebenarnya ada di China. Mungkin pasti ada lagging dan pasti mungkin ada kontrak dan sebagainya yang kemungkinan untuk earnings-nya kemungkinan ya nggak akan bisa langsung terreflect yang seperti di kuartal 2 kemarin kan batu bara semua pada slowing. Tapi memang market menilai bahwa hal ini adalah bottom, Q2 itu adalah bottom. Jadi sebenarnya ini Q3 ini adalah waktu untuk mulai rebound. Makanya kalau kita lihat mulai dari Agustus sampai September ini uh, harga harga saham batu bara ini sudah mulai rebound kembali karena memang mereka juga menganggap laporan keuangan yang second Q kemarin itu adalah bottomnya. Kalau kita Hmm. lihat juga dari harga patokan dari batu baranya juga sudah mulai improve juga, jadi harusnya sih Q3 ini jauh lebih baik, apalagi kuartal 4 sih harusnya jauh lebih baik lagi karena adanya winter di China.